Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarung. Saya berkuliah di Universitas Sairun Ternate, program studi akuntansi semester 4. Di sini saya akan membuat tugas video yang terkait tentang teknik analisis data etnografi yang diberikan oleh dosen pengampu saya pribadi Bapak Suwito SMSI. Mungkin lebih jelas kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, mungkin tadi adalah perkenalan singkat dari saya. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang terkait analisis data metode etnografi. Di sini saya akan membahas dan memaparkan sedikit poin-poin penting terkait tentang cara menganalisis metode etnografi. Dalam dunia penelitian kualitatif, metode etnografi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya serta perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu. Metode ini berfokus pada pengalaman langsung melalui observasi dan interaksi dengan partisipan dalam konteks alami mereka. Dalam materi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai teknik analisis data dalam metode etnografi, termaksud langkah-langkah teknik yang digunakan serta tantangan yang dihadapi dalam proses analisis data etnografi tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu metode etnografi. Dan etnografi berasal dari kata Yunani yaitu ethnos, berarti bangsa atau suku, dan graphein yang berarti menulis. Dengan demikian, etnografi dapat diartikan sebagai studi mendokumentasi pola kehidupan, nilai serta interaksi sosial suatu kelompok atau komunitas tertentu secara mendalam. Teknik analisis data dalam etnografi berbeda dengan metode penelitian kuantitatif karena lebih bersifat deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mencoba memahami makna di balik perilaku dan interaksi sosial yang diamati. Oleh karena itu, dalam analisis ini penelitian harus mampu menginterpretasikan data secara mendalam berdasarkan konteks sosial dan budaya yang diamati. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama tentang teknik analisis data dalam metode etnografi. Teknik analisis data dalam metode etnografi yang pertama, pengumpulan data dalam metode etnografi. Sebelum melakukan analisis, langkah pertama adalah pengumpulan data dalam metode etnografi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif. Penelitian terlibat langsung dalam kehidupan komunitas yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur atau semi terstruktur untuk memahami sudut pandang partisipan. Dokumentasi dan catatan lapangan berisi deskripsi detail tentang aktivitas percakapan dan konteks sosial yang diamati. Yang kedua, teknik analisis data dalam metode etnografi. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan. Option A menjelaskan tentang coding atau bahasa Inggris coding dan kategorisasi. Coding adalah proses pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca ulang data untuk memahami keseluruhan teks. Yang kedua, menandai pola atau tema utama yang sering muncul. Dan yang ketiga, memberikan kode atau label pada data yang memiliki kesamaan makna. Yang keempat, mengelompokkan kode dalam kategori untuk menemukan hubungan antara tema. Option B, analisis tematik. Dalam analisis ini peneliti mendefinisikan pola tematik yang muncul dalam data. Caranya mengkategorikan data berdasarkan tema berulang. Kedua, menghubungkan tema dengan konteks sosial dan budaya komunitas yang dimiliki. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan makna yang muncul dari data. Terbuka
mengidentifikasi konsep utama dalam data dan memberikan label pada setiap unit informasi. Dan yang kedua ada axial coding atau pengkodean aksial, menghubungkan kategori yang muncul untuk menemukan hubungan antara konsep. Dan yang ketiga ada selektif atau selective coding atau pengkodean selektif, memilih tema utama yang menjadi fokus peneliti dan membangun narasi yang koheren. Option D, identifikasi tema dan pola sosial. Setelah proses pengkodean selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data. Teknik yang dapat digunakan, yang pertama menganalisis frekuensi kemunculan tema dalam data. Dan yang kedua mengamati keterkaitan antara tema untuk memahami pola sosial. Dan yang ketiga mengeksplorasi makna di balik pola perilaku yang diamati dalam komunitas. Option E, analisis kontekstual dan interpretasi. Interpretasi data dalam etnografi harus memperhatikan konteks sosial dan budaya. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi norma dan nilai budaya yang mempengaruhi pola perilaku, struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam komunitas, makna simbolik dari aktivitas atau praktik sosial yang diamati, teknik pendukung dalam analisis etnografi agar analisis lebih komprehensif atau bersifat keseluruhan, mencakup keseluruhan. Beberapa teknik pendukung dapat digunakan antara lain analisis domain. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu komunitas mengorganisir konsep-konsep sosial dalam kehidupan mereka. Domain dalam konteks etnografi merujuk pada kategori budaya yang digunakan oleh komunitas untuk memahami dunia mereka. Contohnya dalam penelitian tentang kehidupan nelayan tradisional, peneliti dapat mengidentifikasi domain seperti jenis alat tangkap ikan, sistem pembagian hasil, atau ritual sebelum melaut. Option B, analisis taksonomi. Setelah mengidentifikasi domain, peneliti dapat membuat hierarki atau struktur kategori dalam suatu domain untuk memahami hubungan antara konsep. Contoh dalam studi tentang pendidikan di masyarakat adat, peneliti dalam mengumpulkan pendidikan informal menjadi subkategori seperti pendidikan keluarga, pendidikan bahasa tradisi, dan pendidikan melalui upacara adat. Analisis kompanional. Teknik ini digunakan untuk membandingkan elemen-elemen dalam satu kategori dan mencari perbedaan atau persamaan di antara mereka. Contoh dalam peneliti tentang bahasa daerah, peneliti membandingkan perbedaan penggunaan istilah dalam berbagai konteks sosial. Di analisis tema budaya, teknik ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang tema budaya yang mendasari kehidupan sosial suatu komunitas. Tema budaya bisa berupa nilai kepercayaan atau pola interaksi yang terus muncul dalam data. Contoh dalam studi tentang komunitas petani, tema budaya yang muncul bisa berupa gotong royong dalam bercocok tanam atau hubungan spiritual dengan tanah dan alam. Poin ke-10 ada etika dalam analisis data etnografi. Dalam analisis data etnografi, peneliti harus mempertimbangkan aspek etika termasuk kerahasiaan dan anonimitas partisipan. Identitas partisipan harus dijaga agar tidak menimbulkan risiko sosial bagi mereka. Yang kedua ada transparansi dalam interpretasi data. Peneliti harus jujur dan menyajikan hasil penelitian tanpa manipulasi atau rekayasa. Partisipasi aktif komunitas memberikan partisipan. Identitas partisipan harus dijaga agar tidak menimbulkan risiko sosial bagi mereka. Yang kedua ada transparansi dalam interpretasi data. Peneliti harus jujur dan menyajikan hasil penelitian tanpa manipulasi atau rekayasa. Partisipasi aktif komunitas memberikan kesempatan kepada komunitas memberikan masukan terhadap hasil penelitian. Yang ke-11 ada kelebihan
dan kekurangan teknik analisis etnografi. Jadi yang ke-11 membahas tentang kelebihan dan kekurangan teknik analisis etnografi. Kelebihannya dari teknik analisis etnografi adalah memahami konteks sosial secara mendalam dan data yang diperoleh kaya dan kontekstual sehingga memberikan wawasan yang luas. Fleksibel dalam analisis, peneliti dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan dinamika atau kehidupan di lapangan. Menggali makna budaya dan nilai sosial yang tidak dapat diungkapkan melalui metode kuantitatif. Dan kita masuk ke kekurangannya dari analisis data, metode data etnografi. Yang pertama adalah memakan waktu lama proses analisisnya, memerlukan waktu yang panjang karena data yang dikumpulkan sangat kompleks. Lalu di sini ada subjektivitas tinggi, interpretasi data sangat bergantung pada sudut pandang peneliti sehingga bisa menimbulkan bias. Sulit untuk generalisasi. Hasil penelitian seringkali spesifik pada suatu komunitas tertentu dan tidak dapat diimplementasi secara luas. Poin ke-12, contoh penerapan analisis etnografi. Untuk memperjelas bagaimana analisis data dalam metode etnografi dilakukan, berikut adalah contoh kasus. Judul budaya gotong royong dalam masyarakat adat di pedalaman Kalimantan, pengumpulan data observasi kehidupan sehari-hari masyarakat adat dalam bekerja sama, wawancara dengan tokoh adat dan anggota komunitas, analisis dokumen seperti hukum adat dan cerita rakyat, analisis data. Ada open coding, mendefinisikan istilah atau konsep yang sering muncul seperti kerjasama dalam panen, ritual kebersamaan dan norma adat. Ada aksial coding, menghubungkan konsep yang muncul untuk memahami hubungan sosial dan nilai-nilai komunitas. Ada analisis tema budaya, mengungkapkan bagaimana gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari penjelasan teknik data dalam metode analisis etnografi. Kesimpulannya adalah teknik analisis data dalam metode etnografi bertujuan untuk memahami kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas secara mendalam. Dengan teknik seperti coding, analisis tematik, dan analisis naratif, peneliti dapat menginterpretasi data secara lebih sistematis meskipun ada tantangan dalam proses ini. Analisis yang dilakukan dengan cermat, terbuka, mengidentifikasi konsep utama dalam data dan memberikan label pada setiap unit informasi. Dan yang kedua ada axial coding atau pengkodean aksial, menghubungkan kategori yang muncul untuk menemukan hubungan antara konsep. Dan yang ketiga ada selektif coding atau pengkodean selektif, memilih tema utama yang menjadi fokus peneliti dan membangun narasi yang koheren. Option D, identifikasi tema dan pola sosial. Setelah proses pengkodean selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data. Teknik yang dapat digunakan, yang pertama menganalisis frekuensi kemunculan tema dalam data. Dan yang kedua mengamati keterkaitan antara tema untuk memahami pola sosial. Dan yang ketiga mengeksplorasi makna di balik pola perilaku yang diamati dalam komunitas. Option E, analisis kontekstual dan interpretasi. Interpretasi data dalam etnografi harus memperhatikan konteks sosial dan budaya. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi norma dan nilai budaya yang mempengaruhi pola perilaku, struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam komunitas, makna simbolik dari aktivitas atau praktik sosial yang diamati, teknik penuntun dalam analisis etnografi agar analisis lebih komprehensif atau bersifat keseluruhan, mencakup keseluruhan. Beberapa teknik penuntun dapat digunakan antara lain
analisis domain. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu komunitas mengorganisir konsep-konsep sosial dalam kehidupan mereka. Domain dalam konteks etnografi merujuk pada kategori budaya yang digunakan oleh komunitas untuk memahami dunia mereka. Contohnya dalam penelitian tentang kehidupan nelayan tradisional, peneliti dapat mengidentifikasi domain seperti jenis alat tangkap ikan, sistem pembagian hasil, atau ritual sebelum melaut. Option B, analisis taksonomi. Setelah mengidentifikasi domain, peneliti dapat membuat hierarki atau struktur kategori dalam suatu domain untuk memahami hubungan antara konsep. Contoh dalam studi tentang pendidikan di masyarakat adat, peneliti dalam mengumpulkan pendidikan informal menjadi subkategori seperti pendidikan keluarga, pendidikan bahasa tradisi, dan pendidikan melalui upacara adat. Analisis kompanional. Teknik ini digunakan untuk membandingkan elemen-elemen dalam satu kategori dan mencari perbedaan atau persamaan di antara mereka. Contoh dalam peneliti tentang bahasa daerah, peneliti membandingkan perbedaan penggunaan istilah dalam berbagai sosial. Di analisis tema budaya, teknik ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang tema budaya yang mendasari kehidupan sosial suatu komunitas. Tema budaya bisa berupa nilai kepercayaan atau pola interaksi yang terus muncul dalam data. Contoh dalam studi tentang komunitas petani, tema budaya yang muncul bisa berupa gotong royong dalam bercocok tanam atau hubungan spiritual dengan tanah dan alam. Poin ke-10 ada etika dalam analisis data etnografi. Dalam analisis data etnografi, peneliti harus mempertimbangkan aspek etika termasuk kerahasiaan dan anonimitas partisipan. Identitas partisipan harus dijaga agar tidak menimbulkan risiko sosial bagi mereka. Yang kedua ada transparansi dalam interpretasi data. Peneliti harus jujur dan menyajikan hasil penelitian tanpa manipulasi atau rekayasa.